Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Irmawati MPD, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat, Gelombang 5, Angkatan 13, Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu core value ASN berakhlak, yaitu kompeten. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Hal ini sesuai dalam Pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termaksud mewujudkannya dalam kinerja. Aparatur sipil negara dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada 3 jenis kompetensi. 1. Kompetensi manajerial. 2. Kompetensi sosial kultural. 3. Kompetensi teknis. Ketiga kompetensi tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengadaan, pengembangan, maupun uji kompetensi aparatur sipil negara. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi manajerial meliputi 8 kompetensi, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatan. Kompetensi sosial kultural meliputi kompetensi perekat bangsa, yaitu 1. Peka memahami dan menerima kemajemukan. 2. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. 3. Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. 4. Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. 5. Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Sehingga kompetensi teknis jabatan akan berbeda. Misalnya, untuk dosen, kompetensi teknisnya yang diukur akan berbeda dengan tenaga kesehatan. Sistem pengembangan kompetensi ASN dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Kemudian kedua, melalui pelatihan dilakukan dengan 2 cara, yaitu klasikal dan non-klasikal.
klasikal, pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Non-klasikal, melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Non-klasikal dilakukan paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Perilaku kompeten: 1. Berkinerja dan berakhlak. 2. Learn, unlearn, dan relearn. Learn dimaksudkan bahwa sejak dini atau sejak keberadaan di dunia, kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat. Namun demikian, seringkali kita terjebak dan asyik dengan apa yang telah kita tahu dan kita bisa, tanpa merasa perlu mengubah dengan keadaan baru yang terjadi. Unlearn diperlukan sebagai proses penyesuaian, meninggalkan pengetahuan dan keahlian lama kita dengan pengetahuan baru dan atau keahlian yang baru. Relearn adalah proses membuka diri dalam perspektif baru dengan pengakuisisi pengetahuan dan atau keahlian baru. Kemudian perilaku kompeten ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Keempat, membantu orang lain belajar. Serta kelima, melaksanakan tugas terbaik. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.